Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Seberkas cahaya melesat keluar dari kekuatan tinju Luan Yu dan mendarat di tubuh Moji, menghancurkannya. Namun, beberapa ribu kaki jauhnya, cahaya hitam menyala dan Moji mewujudkan wujud aslinya lagi, kali ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Tuan Ji, hati-hati. Apa? Seru Lu Chongzi, matanya penuh kengerian. Ji terkejut, dia merasakan bahaya kematian menyebar di dalam hatinya, dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia terkejut, marah, dan tidak bisa mengerti. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Itu tidak mungkin. Ji berteriak histeris, pukulan ini memberinya perasaan tidak bisa melawannya, kematian sudah dekat. Semut, bukan karena aku terlalu kuat, tapi kamu terlalu lemah. Luan Yu mencibir dingin, cahaya tinju itu menghantam tubuh Ji, menyebabkannya meledak. Ki iblis yang tak terbatas dilahap oleh cahaya tak terbatas dan benar-benar menghilang. Lu Chongzi, Bo Yuqing, Hao Feng, dan 7 ahli dari dunia abadi semuanya tercengang. Moji adalah eksistensi yang bisa bersaing melawan Raja Pedang, namun dia dibunuh oleh Luan Yu dalam 2 pukulan. Wajah Hao Feng sedikit pucat, dan matanya berkedip dengan cahaya, dia sepertinya telah mengerti sesuatu. Lu Chongzi terkejut dan berkata, saya mengerti sekarang, ini adalah penindasan kekuatan alam. Alam kehidupan abadi terkoyak, dan Tuan Ji ditekan oleh kekuatan alam-alam bela diri surgawi, alasan mengapa Anda dapat menemukan diri Anda sendiri dan menekan Tuan manusia juga karena kekuatan alam. Aku adalah pemimpin semua makhluk hidup, jika Yunxiao tidak menyerang lautan spiritualku, siapa di dunia ini yang bisa menempati tubuhku? Meski begitu, hanya masalah waktu sebelum aku mendapatkan kembali indera spiritual dan mengendalikan tubuhku, pria itu benar-benar berani turun ke tubuhku. Dia benar-benar mencari kematian, klonnya dihancurkan olehku, jadi kekuatan tubuh utamanya di alam iblis pasti akan turun drastis. Luan Yu mencibir dan menatap Lu Chongzi dengan mata dingin, dia berjalan dengan niat membunuh, selain itu, aku terkondensasi dari kekuatan alam, setiap pukulan dan telapak tanganku mengandung aturan tertinggi di alam ini, kerusakan berlipat ganda terhadap makhluk alam luar ini. Saya mengerti, sepertinya kamu benar-benar masalah besar. Lu Chongzi akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, ekspresinya menjadi tenang lagi, dan dia menatap Luan Yu dengan dingin, kekuatan aneh pada topeng terus menyebar, dan ruang di sekitarnya menjadi sedikit linglung. Luan Yu menundukkan kepalanya, tidak berani melihat topengnya, dia juga tidak berani menatap matanya, dia telah melukai altar spiritual dan lautan kesadarannya, dan tidak mudah baginya untuk menemukan dirinya yang sebenarnya, jadi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa tentang serangan spiritual. Kamu adalah masalah besar, bukan? Luan Yu berkata dengan dingin. Lu Chongzi tahu apa yang dia pikirkan dan mencibir, sama denganmu. Matanya berbalik dan dia bertukar pandangan dengan Bo Yuqing, keduanya segera berubah menjadi sinar cahaya dan menerobos udara. Kamu ingin pergi, tetap di sini. Luan Yu sangat marah, Lu Chongzi telah menggunakan tubuhnya sebagai tubuh untuk turun, yang telah sangat melanggar harga dirinya, dia ingin membunuhnya untuk bahagia. Tangannya membentuk keterampilan transformasi naga di depannya, dan alam naga terbuka dan menyerang. Hahaha, petik 2. Namun, tawa Lu Chongzi datang dari langit, dan mereka berdua menghantam bersama. Memblokir domain naga, dan mereka berdua menghilang. Brengsek, mata Luan Yu dipenuhi dengan niat membunuh, dia menggertakkan giginya dan berkata, laut pembentukan jiwa, Lu Chongzi. Dengan itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengejar keluar dari lubang yang meluas di dunia abadi. Hanya Hao Feng dan 7 pembangkit tenaga listrik yang tersisa di lapangan, melihat langit alam seni bela diri surgawi, mereka penuh dengan nostalgia, mata ke-7 orang itu lebih dipenuhi dengan frustrasi dan kebingungan. Apakah sudah berakhir? Orang tua alam ilahi ekstrim kosong bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba terbatuk beberapa kali, dia juga terluka cukup parah dalam pertempuran dengan Hui. Hao Feng terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, Tuan Pulau, karena kamu ada di sini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang,
mengapa kamu tidak meninggalkan Lu Chongzi? Petik 1. Mereka bertujuh gemetar dan melihat sekeliling dengan kaget, hanya ada satu, Tuan Pulau, di seluruh dunia abadi. Saya perlu membuat penilaian keseluruhan tentang ranah seni bela diri surgawi saat ini, sebelum itu, tidak pantas bagiku untuk bertarung terlalu banyak. Sebuah suara samar datang dari kehampaan, di dunia abadi yang gelap, sepertinya ada bayangan yang duduk di atas tahta. Serangan berlebihan. Hao Feng tampak sedikit tidak senang dengan jawaban ini dan berkata, apakah Anda memiliki perkiraan sekarang? Tidak peduli bagaimana keadaan alam seni bela diri surgawi saat ini, kolusi Lu Chongzi dengan alam iblis sudah merupakan kejahatan besar, dan itu tidak dapat ditoleransi. Sosok itu bergerak maju, mengangkat tangannya untuk menopang dagunya, dan berkata, lalu bagaimana menurutmu? Kita harus segera menuju ke lautan pembentukan jiwa dan membunuh semua orang yang terlibat, kata Hao Feng dengan serius. Jika tebakan saya benar, saya khawatir lautan formasi jiwa sudah memiliki retakan spasial yang bermutasi yang mengarah ke dunia iblis. Jika tidak disegel, itu bisa menjadi pegunungan Tiandang kedua. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Anda dan Nantian akan memimpin jalan ke lautan pembentukan jiwa untuk menangani masalah ini. Sosok itu segera mengambil keputusan dan berkata, kamu harus kembali ke kolam spiritual pulau perpisahan yang misterius untuk memulihkan diri, kami akan berangkat segera setelah kamu pulih. Iya, Hao Feng berdiri dan membungkuk sedikit. Niat awal dari alam kehidupan abadi adalah untuk menyediakan tempat bagi tokoh-tokoh kuat di ujung dunia seni bela diri, lanjut Ye Qingyu, meskipun mungkin bukan untuk menyegel iblis, pasti ada intinya dasar, tidak apa-apa jika ketujuh orang ini tidak melawan iblis, tetapi mereka sebenarnya bersekutu dengan iblis untuk keuntungan mereka sendiri, bagaimanapun, karena kalian bertujuh terus mengatakan bahwa umurmu akan segera berakhir, maka biarkan mereka benar-benar melakukannya. Mereka bertujuh gemetar dan melihat ke atas dengan kaget. 6 sosok tiba-tiba muncul di depan Ye Qingyu, mereka semua memancarkan energi yang kuat dan indera ilahi mereka terkunci pada mereka bertujuh. Bunuh mereka semua. Ye Qingyu melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, setelah itu, sosok itu menghilang ke langit. Hao Feng tanpa ekspresi dan tampak tidak terkejut sama sekali, dia tidak peduli dengan 6 orang itu dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk terbang ke pulau pemisahan misterius. Hehe. Keenam orang yang muncul dari udara tipis semuanya memiliki senyum menyeramkan di wajah mereka saat mereka berjalan menuju ketujuh orang itu. Dengan sangat cepat, suara perkelahian dan jeritan datang dari langit. Tidak lama kemudian, semuanya kembali sunyi, tetapi udara dipenuhi dengan bau darah. Lubang di langit semakin besar, dan sinar. Matahari. Alam seni bela diri surgawi terus-menerus melahap alam kehidupan abadi, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar dilahap, tetapi itu hanya masalah waktu. Di laut, permukaan laut yang tenang tiba-tiba melonjak, mengaduk ombak besar. Seluruh lautan terus berputar bersama langit, dan beberapa cahaya keemasan melesat darinya dan jatuh ke laut. Beberapa dari mereka memiliki kendali yang baik atas tubuh mereka, mereka menginjak air laut dan mengambil beberapa langkah untuk mengatasi dampaknya. Mereka dikelilingi oleh suara air, yang berasal dari Yun Xiao dan yang lainnya yang baru saja melarikan diri dari dunia kehidupan abadi. Apakah semuanya baik-baik saja? Ling Mu bertanya, semua orang diteleportasi, tidak ada satu pun yang hilang. Namun, luka Yun Xiao sangat serius sehingga dia jatuh langsung ke laut dan kemudian melayang dalam sekejap, dia setengah berlutut di laut dan terus batuk darah. Air laut membasuh darah kotor di tubuhnya, dan luka-lukanya muncul satu demi satu, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Itu semua karena penggunaan esensi iblis yang berlebihan sehingga tubuhnya terkoyak, tidak ada sepotong kulit pun yang utuh, dan di beberapa tempat, tulang bisa terlihat jelas. Terbang, suamiku. Yun Xiao. Ketiga gadis itu berseru kaget dan bergegas untuk membantunya berdiri. Wajah Yun Xiao pucat saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, fondasi tubuh fisik saya tidak dihancurkan, saya hanya perlu memulihkan diri selama beberapa hari untuk pulih. Dia mengeluarkan jubah panjang dan menutupinya di tubuhnya, menutupi semua lukanya sehingga kerumunan tidak akan khawatir. Nyonya Lin, Nyonya Lin. Wajah Ken dan Bel pucat saat mereka berteriak dari laut, mata mereka tidak bernyawa, dan wajah mereka pucat.
Setelah beberapa saat menderu, laut kembali normal, Lin tidak terlihat. Nyonya Lin, tolong. Mereka berdua tampak sengsara, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Jangan berteriak, itu di dalam air. Yun Xiao menunjuk lemah ke kejauhan, ratusan kaki jauhnya, di bawah laut, bola emas cahaya ditutupi oleh cahaya matahari yang beriak. Nyonya Lin. Mereka berdua sangat gembira dan buru-buru berlari. Cahaya bola emas menjadi sangat lemah saat mengapung di bawah laut, siap untuk dipadamkan kapan saja. Yun Xiao dan yang lainnya juga berkumpul, semua tampak khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Wasit sangat cemas, dia memanggil beberapa kali tetapi tidak menerima tanggapan apapun, dia tidak tahu bagaimana situasi Lin saat ini. Bola cahaya ini harus dipadatkan oleh kekuatan jiwanya, kata Yun Xiao, tidak heran saya belum melihat tubuh aslinya, mengapa saya tidak membiarkannya datang ke tablet alam ilahi saya terlebih dahulu dan perlahan-lahan memeliharanya. Kemudian, aku akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Kita hanya bisa melakukan ini sekarang, kata Ling Mudi, bawa kembali ke Yan Wu, dan mungkin lebih baik bagimu untuk dipelihara oleh 10 hukum. Kata-katanya sangat berat, dan jelas bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Ayo kembali ke Yan Wu dulu, kata Yun Xiao, mungkin saya bisa memikirkan cara. Kamu punya cara. Ken dan Bi sama-sama terkejut, tetapi mereka langsung sangat gembira, mereka begitu bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Ling Mudi, tertegun, jika kekuatan jiwa begitu lemah, bahkan pil keberuntungan surgawi tidak dapat menyelamatkannya, mungkinkah Lao Ai? Teknik ilahi ekspansi yang hebat. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam keadaan Nyonya Lin saat ini, saya khawatir kesadarannya kabur, bagaimana dia bisa mengembangkan teknik ilahi ekspansi besar. Kecuali dia sadar kembali, mungkin ada kesempatan baginya untuk berkultivasi, namun, aku dapat menggunakan teknik divine ekspansi besar untuk memeliharanya dan memastikan bahwa jiwanya tidak akan tersebar dalam jangka pendek, sisanya akan tergantung pada keberuntungan dan peluangnya sendiri. Tidak peduli apa, selama kamu bisa menyelamatkan Nona Lin, Bi dan aku bersedia mendaki Gunung Belati dan menyelam ke lautan api untukmu. Kami tidak akan ragu untuk melakukannya. Ken berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan ragu. Hakim menangkupkan tangannya dan berbicara dengan nada serius. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, ini terlalu serius, Nyonya Lin menjadi seperti ini karena dia mencoba menyelamatkan kami, saya akan melakukan yang terbaik, namun, aku tidak terlalu percaya diri, jadi aku harap kalian berdua bisa siap secara mental. Mereka berdua gemetar, dan mata mereka, yang penuh harapan, meredup. Lakukan saja yang terbaik, kata Ken sedih. Mereka juga tahu tentang kondisi Lin saat ini, dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkannya. Fei Ni mengeluarkan astrolabe dan memeriksa arahnya, kita sekarang berada di Laut Utara, mari kita kembali ke benua bela diri surgawi dulu, lalu pergi ke Yan Wu. Yun Xiao memasukkan cahaya jiwa Lin ke dalam tablet alam ilahi, lalu mengeluarkan kapal perang dan terbang menuju benua bela diri surgawi dalam aliran cahaya. Setengah bulan kemudian, sekelompok orang muncul di kota Dingtian. Berita tentang negeri dongeng wilayah utara, surga Langya, menyebar kemana-mana. Berita itu telah lama menyebar ke seluruh dunia, dan itu mengejutkan seluruh dunia. Iblis abadi berusia 100.000 tahun telah muncul di dunia abadi, itu membantai orang dengan gila-gilaan, 10 penguasa bela diri semuanya telah jatuh, dan lebih dari setengah dari 7 master sekte telah terbunuh atau terluka, ras iblis akan menyatukan benua. Untuk melawan klan iblis, wilayah suci dan lautan formasi jiwa telah bergabung, eksekutif yang telah lama pensiun Wei Wuya menjodohkan putranya, eksekutif saat ini Wei Qing, dengan Boyu Qing, saudara junior dari lautan kepala pembentukan jiwa Lu Chongzi, keduanya menjalin hubungan baik dengan dinasti Qin dan Jin dan memimpin umat manusia untuk bertarung melawan tentara iblis. Puff. Petik 2. Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah saat dia memberi isyarat kepada seorang prajurit tidak jauh. Prajurit itu memegang sejumlah besar slip jade di tangannya dan berteriak dengan sekuat tenaga, ketika dia melihat Yun Xiao dan yang lainnya, penampilan luar biasa, dia berlari. Yun Xiao menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan malu, Wei Qing dan Boyu Qing sama-sama laki-laki,
bagaimana mereka bisa menjalin hubungan yang baik dengan Qin Jin. Iblis berusia 100.000 tahun telah muncul dalam ras iblis, kata prajurit itu dengan serius, ras kita dalam bahaya, demi kebenaran dunia. Kedua Daren mengabaikan etiket sekuler dan berani menjadi yang pertama bagi dunia, mereka adalah panutan generasi kita dan dihormati oleh puluhan ribu. Jika Anda ingin mengetahui detailnya, silakan beli beberapa slip jade dan lihat, di dalam, segala sesuatu yang terjadi di surga Langya dalam beberapa bulan terakhir, besar dan kecil, tercatat dengan jelas, termasuk masalah wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa yang membentuk hubungan dengan Qin Jin. Dia mengeluarkan slip jade dan menyerahkannya, berkata, ini semua berita terbaru dan terlengkap, saya hanya akan menerima 500 batu primordial kelas menengah. Yun Xiao merasa sangat lelah dan tidak ingin melihatnya, jadi dia melambaikan tangannya. Prajurit itu tidak menyerah dan dengan cepat berkata, Tuanku, apakah menurutmu berita ini tidak cukup eksplosif? Saya pikir Anda semua dari luar kota. Dingtian adalah yang terdekat dengan negeri dongeng wilayah utara, jadi semua berita dikirim pada saat pertama, saya baru saja menerima berita yang lebih mengguncang bumi, jika Anda membeli gulungan giok, Anda bisa mendapatkannya secara gratis. Yun Xiao hendak mengusirnya ketika dia mendengarnya berkata secara misterius, ini tentang wanita tercantik di dunia, Ku Hongyan, apakah Anda tidak ingin mendengarnya? Hehe, prajurit itu mengungkapkan ekspresi, Anda tahu. Yun Xiao terkejut sejenak, lalu dia membuang 500 batu primordial kelas menengah dan mengeluarkan slip jade. Daren memang bijaksana. Pembudidaya menerimanya sambil tersenyum dan berkata dengan suara rendah, menurut informan yang saya tanam di Istana Awan Ilahi, sebenarnya ada rahasia besar yang tersembunyi di balik penyegelan gunung selama 20 tahun terakhir. Rahasia apa? Minat Yun Xiao tergugah, dan wajahnya dipenuhi dengan gosip. Hehe. Feini dan yang lainnya menutup mulut mereka dan tertawa, Ku Hongyan terdiam beberapa saat dan juga datang, rahasia apa? Mata pria itu menyapu mereka dan dia berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa memberitahu siapapun, jika tidak, identitas saya sebagai informan akan terungkap, saya khawatir Istana Awan Ilahi akan memburu saya di seluruh dunia. Rahasianya adalah bahwa Ku Hongyan telah bersembunyi untuk melahirkan seorang anak selama 20 tahun terakhir. Puff! Yun Xiao menyemprotkan darah ke seluruh wajah pria itu, menyebabkan dia tersedak dan batuk. Wajah Ku Hongyan penuh dengan rasa malu dan marah, dan wajahnya memerah sampai ke akar lehernya, niat membunuhnya tiba-tiba meledak, yang membuat gigi prajurit itu berderak dan gemetar ketakutan. Yun Xiao buru-buru menghentikannya, takut dia akan membunuhnya secara tidak sengaja, apakah benar-benar baik bagimu untuk memfitnah reputasi seorang gadis seperti ini? Aku tidak memfitnahmu, Ying Luo. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa berbicara, dan air mata bahkan keluar. Yun Xiao juga sangat tidak senang, jika kamu tidak memfitnahku, lalu ada apa dengan berita ini? Pria itu tampak seperti akan menangis, jangan ragukan saya, informan saya adalah salah satu dari 4 pelayan Tuan Istana Awan Ilahi, Ku Hongyan, dia tahu segalanya tentang Istana Awan Ilahi, sebenarnya, Ying Luo. Ketika dia melihat bahwa Ku Hongyan telah menahan niat membunuhnya, dia menjadi berani lagi dan berkata, sebenarnya, Ku Hongyan sudah mengandung putri Gu Fei yang 20 tahun yang lalu. Putri, mata Yun Xiao membelalak saat dia berkata, sungguh putri. Hehe, ini rahasia besar lainnya. Seniman bela diri itu menjulurkan kepalanya dan berkata, jangan beritahu siapapun, informan saya di keluarga panjang memberitahu saya hal ini, faktanya, putri mereka adalah kepala keluarga panjang saat ini, Feini. Feini, hehe, pembudidaya berulang kali memperingatkan, kamu tidak bisa memberitahu siapapun, atau informan yang aku tanam dalam keluarga panjang akan dalam bahaya, keluarga panjang mungkin akan memburuku di seluruh dunia, aku hanya memberimu informasi rahasia ini karena kalian semua adalah orang yang dapat diandalkan dan kalian membeli gulungan giok saya. Berita pernikahan Wei Qing dan Bo Yu Qing juga diungkapkan oleh 2 informan Tanah Suci, kan? Feini bertanya, tentu saja, seniman bela diri itu menepuk dadanya dan berkata, dalam pekerjaan kami memiliki informan di seluruh dunia, dengan cara ini, kita bisa mendapatkan informasi langsung, tidak mudah bagi kita untuk mencari nafkah, uang yang kami miliki untuk mendukung informan ini adalah angka astronomi.
Saya berharap bisnis ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata dengan lelah, tersesat, cepat tersesat. Apa katamu? Anda sama sekali tidak menghormati pekerjaan kami. Prajurit itu berkata dengan marah, tetapi dia menatap Ku Hongyan dan yang lainnya dengan tatapan tidak ramah. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan pergi dengan tergesa-gesa. Kamu masih menghormati pekerjaan mereka. Apakah paparazi ini menghormati reputasi kita sama sekali? Fei ini sangat marah, jika itu di masa lalu, aku pasti akan mencabut semua orang ini. Yun Sang tidak bisa menahan tawa, sepertinya kamu menjadi jauh lebih lembut setelah mengikuti Yun Xiao, katanya. Saudari Yun Sang sepertinya sama, Fei ini berkedip. Yun Sang tersipu, dia adalah orang yang sangat pendiam, jadi dia tidak tahan diejek oleh Fei ini. Semua orang berjalan menuju susunan teleportasi di kota dan melihat seorang wanita berjubah putih berdiri di jalan di depan, menunggu mereka. Mereka semua tercengang, begitu juga Yun Xiao, kemudian, dia berkata dengan sinis, Yang Mulia. Wanita berbaju putih adalah Xiao Hong, ekspresi kemarahan melintas di wajahnya sebelum kembali normal, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu inginkan, tidak masalah. Kata-katanya penuh dengan kepahitan dan masam. Oh, lalu bagaimana saya harus menyapa Anda, Yang Mulia? Kata Yun Xiao dengan santai. Bukankah kamu dan aku melupakan masa lalu? Mengapa kamu menertawakanku seperti ini? Panggil saja aku Merah Kecil. Yun Xiao tiba-tiba menyadari bahwa dia masih marah pada Xiao Hong, dan mungkin dia terlalu memikirkannya, itulah sebabnya dia begitu gigih. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah, Merah Kecil, hanya saja saya lebih menyukai Merah Kecil yang lama. Tubuh Xiao Hong sedikit gemetar, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang dan berkata, waktu dapat mengubah segalanya, tidak akan ada lagi Xiao Hong dari masa lalu. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, katakan padaku, mengapa kamu mencariku? Tidak bisakah aku menemukanmu tanpa alasan? Kata layang-layang merah kecil itu dengan marah. Tentu saja bisa, kata Yun Xiao, tapi apakah Anda baik-baik saja? Petik 2. Aku ingin tahu lebih banyak tentang sumur iblis kuno, kata Xiao Hong setelah berpikir. Dia menatap mata Yun Xiao dan berkata dengan tergesa-gesa, kamu harus tahu, semua jenis informasi beredar sekarang, tetapi saya masih bisa mengekstrak beberapa informasi yang benar darinya. Aku memang pernah ke sumur iblis kuno, kata Yun Xiao terus terang, saya tahu sedikit tentang situasi di sana, kamu di sini untuk mengembangkan keterampilanmu, kan? Ini adalah sayang sekali tempat itu adalah inti dari lautan formasi jiwa, jadi kamu tidak akan bisa memasukinya dengan mudah. Kamu hanya perlu memberitahuku setiap yang kamu tahu, aku akan beristirahat sendiri, kata Xiao Hong. Yun Xiao segera memberitahu Xiao Hong semua yang telah terjadi di sumur iblis kuno tanpa syarat, lalu melihatnya menghilang ke dalam kerumunan. Ku Hongyan berkata, Lu Chongzi secara terbuka berkolusi dengan dunia iblis di dunia abadi. Saya khawatir lebih baik bersiap, perjalanan Xiao Hong ke lautan pembentukan jiwa kemungkinan besar akan penuh dengan bahaya. Dia memilih jalannya sendiri, kata Yun Xiao, meskipun saya tidak tahan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, sama seperti ketika kita berada di dunia abadi, Bo Yuking memberitahuku bahwa jika aku memiliki kemampuan untuk membuatnya kembali, dia akan sangat bersedia, tetapi apakah aku memiliki kemampuan? Fei ini tertawa marah, lelucon apa, Bo Yuking berkubang dalam degenerasi dan berkolusi dengan ras iblis, sekarang, dia menyalahkan suami saya. Tidak aneh, kata Yun Xiao, namun, setiap orang memiliki jalannya sendiri, Lu Chongzi adalah satu, Bo Yuking adalah satu, Wei Qing adalah satu, dan begitu juga kita, Anda tidak memiliki hak untuk mengkritik orang lain, tetapi karena Anda telah membuat pilihan Anda harus menanggung konsekuensi. Dari pilihan Anda, semua orang sama. Semua orang berpikir keras dan mengangguk. Semua jenis rumor beredar sekarang, kata Yun Xiao, saya khawatir semua orang di dunia panik, ayo segera kembali ke Yanwu dan umumkan pembentukan aliansi bela diri surgawi ke dunia, pada saat yang sama, gunakan asal-usul sebenarnya untuk memilah masalah dunia kehidupan abadi dan sumur iblis kuno dan umumkan kepada publik agar dunia tidak panik, lumayan, puji Ling Mudi. Jelas dan terorganisir, dewasa dan mantap, Anda memang memiliki sikap seorang pemimpin aliansi. Jangan mengolok-olok saya, Tuan Mudi,
kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya sudah memikirkannya, saya tidak berniat menjadi pemimpin aliansi lagi, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan kekuatannya sendiri, mungkin lebih cocok bagi Chen Duantian atau Qian Sheng untuk menjadi pemimpinnya, bagaimanapun, mereka memiliki pengalaman yang kaya dalam memimpin, sementara saya hanya orang yang menganggur. Tidak, Fei Ni segera menolak gagasan itu, jika suamiku tidak menjadi pemimpin aliansi, aku pasti tidak akan setuju, saya tidak akan tunduk pada Chen Duantian, begitu pula saudari Hongyan dan Qian Sheng, aliansi ini tidak bisa dilanjutkan. Ku Hongyan berkata, saya mengerti apa yang dimaksud Fei Yang, jika saya menjadi pemimpin aliansi, saya harus menghabiskan banyak waktu dan energi, saya tidak bisa fokus pada kultivasi saya, ini memang masalah, namun, Fei Yang adalah pemimpin aliansi, jika dia mengundurkan diri, fondasi aliansi akan tidak stabil, dan niat awal aliansi akan hilang, saya punya cara untuk memuaskan kedua belah pihak, Fei Yang bisa menjadi pemimpin aliansi dan kita dapat memilih pemimpin aliansi pengganti untuk mengelola urusan sehari-hari aliansi. Penjabat Master Aliansi, Mat Yun Xiao berbinar saat dia bertepuk tangan dan memuji, itu ide yang bagus memang, apakah itu Chen Duantian, Qian Sheng, atau kalian berdua, Anda adalah kandidat terbaik untuk penjabat pemimpin aliansi. Ku Hongyan tersenyum dan berkata, Chen Duantian dan Qian Sheng pasti tidak bisa, mereka tidak bisa meyakinkan publik, dan kami berdua juga tidak bisa, menurut pendapat saya, Tuan Mudi adalah kandidat yang paling cocok untuk menjadi penjabat pemimpin aliansi. Dengan kekuatan dan identitas Tuan Mudi, Anda secara alami memenuhi syarat, kata Yun Xiao dengan heran, tapi itu terlalu membuang-buang bakat. Ling Mudi berpikir sejenak dan berkata, ide Tuan Istana Hongyan tidak buruk, biarkan aku menggantikannya, bagaimanapun, lelaki tua ini tidak memiliki banyak hal untuk dikembangkan, jadi aku hanya akan mengandalkan seni jiwa untuk memelihara jiwaku, sangat sulit bagi saya untuk berkembang dalam jangka pendek, selain itu, saya memiliki pemahaman tertentu tentang ras iblis dan telah memerintah wilayah utara sebelumnya, jadi saya adalah kandidat yang paling cocok, itu bagus. Yun Xiao sangat gembira, jika Tuan Mudi bersedia melakukannya untukku, aku akan dengan senang hati melakukannya. Ini semua untuk rencana anti-iblis, mengapa aku harus melakukannya untukmu? Kata Ling Mudi. Semua orang telah memutuskan kepala aliansi dan penjabat kepala aliansi dalam sekejap, jika Chen Duantian dan yang lainnya yang ingin merebut posisi kepala aliansi mengetahui hal ini, mereka akan sangat marah. Yun Xiao menoleh untuk melihat Luo Qingyun dan berkata, apakah kamu akan kembali ke kota Red Moon atau pergi ke Yanwu bersama kami? Petik 2. Yanwu memiliki 10 aturan, kata Luo Qingyun tanpa ekspresi, tentu saja kita akan pergi ke Yanwu, siapa yang akan pergi ke kota Red Moon? Yun Xiao menepuk pundaknya dan tertawa, haha, kalau begitu ayo pergi. Melalui formasi teleportasi kota Dingtian, kelompok itu kembali ke Yanwu setelah perjalanan kedua. Beberapa hari kemudian, berita tentang pendirian Liga Bela Diri Surgawi menyebar ke seluruh dunia, mengejutkan semua orang, dengan istana Shen Xiao, keluarga panjang, dan Yanwu sebagai pusatnya, saluran teleportasi tetap didirikan, dan semua sekte di wilayah selatan, besar dan kecil, bergabung dengan mereka. Wilayah selatan tidak pernah memiliki rasa keberadaan di seluruh alam bela diri surgawi, sehingga partisipasi seluruh wilayah tidak menimbulkan sensasi, namun, partisipasi sekte pedang dan geng uang menyebabkan gelombang lain. Semua orang sangat menyadari bahwa langit akan berubah. Aliansi Yanwu, Istana Shen Xiao, Keluarga Panjang, Sekte Pedang-Pedang, dan Sekte Uang sudah cukup untuk bersaing dengan tempat suci dan lautan formasi jiwa, menjadikan mereka kekuatan terkuat ketiga di dunia. Selain itu, Persatuan Bela Diri Surgawi masih berkembang, dikatakan bahwa mereka telah mengirim banyak pelobi ke berbagai sekte dan sekolah di dunia, dan bahkan segudang lembah bintang di wilayah barat tampaknya telah dibujuk. Lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya sekarang menjadi tuan wilayah barat, jika mereka bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi, itu akan menjadi masalah besar, setidaknya dalam hal lokasi geografis, mereka menempati wilayah barat dan selatan, dan memiliki 3 sekte besar di wilayah utara sebagai inti mereka praktis membentang di seluruh benua dan memiliki tren menjadi aliansi nomor 1 di dunia, melampaui 2 tanah suci.
Semua orang setuju bahwa itu kedua tanah suci tidak akan duduk dan menyaksikan Liga Bela Diri Surgawi tumbuh. Pada saat ini, berita bahwa lautan formasi jiwa berkolusi dengan ras iblis menyebar dari aliansi bela diri surgawi, yang meledak di seluruh ranah seni bela diri surgawi, segala macam keraguan dan kutukan muncul satu demi satu. Namun, banyak orang juga mengatakan bahwa Persatuan Bela Diri Surgawi sengaja merilis berita untuk menekan lautan formasi jiwa agar bangkit. Saat segala macam rumor beredar, berita mengejutkan lainnya datang dari tempat suci, kompetisi peringkat baru telah dimulai, dan itu disebut kompetisi seni bela diri No. 1. Siapapun yang memperoleh peringkat 100 teratas dapat memasuki paviliun buku giok untuk memilih kemampuan ilahi teknik bela diri, itu segera memprovokasi para prajurit yang tidak bisa pergi ke surga Langya, untuk sementara waktu. Semua orang di jalanan dan di gang-gang membicarakan masalah ini, masalah lautan pembentukan jiwa diencerkan, dan mereka menjadi acuh tak acuh terhadap sumur iblis kuno. Lingmu bertanggung jawab atas semua urusan di Yanwu, jadi Yun Xiao pergi ke pengasingan untuk menyembuhkan luka-lukanya setelah kembali ke kota. Chen Duantian juga datang ke Yanwu beberapa hari kemudian dan meminta duel untuk memutuskan pemimpin aliansi, tetapi dia tidak bisa melihat Yun Xiao. Namun, energi spiritual Yanwu yang menakjubkan dan munculnya 10 aturan telah sangat mengejutkan semua seniman bela diri yang datang, dan tidak ada yang mau pergi. Di bawah komando Su Lianyi dan Ding Ling Er, fondasi Yanwu dibangun dengan gaya kota Xinyan Serikat Pedagang, itu diperluas 10 kali lipat, dan beberapa tempat budidaya bagi pembudidaya keliling untuk berkultivasi dalam pengasingan dirancang. Dengan kembalinya 10 aturan dunia, berita tentang kemunculannya di wilayah selatan tidak bisa lagi dirahasiakan. Banyak ahli kaisar bela diri telah merasakan situasi yang tidak biasa di Yanwu, dan berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Namun, tidak banyak orang yang mempercayai ini, dan semua jenis berita itu benar dan salah, yang mengejutkan orang-orang dan meredakan tren para ahli dari semua lapisan masyarakat yang mengalir ke Yanwu, yang sebagian besar pergi ke wilayah suci. Pada hari ini, angin sepoi-sepoi bertiup di langit, dan sesosok perlahan mengembun di bawah. Terik matahari, itu adalah Yun Xiao, yang akhirnya pulih dari semua luka-lukanya setelah lebih dari sebulan mengasingkan. Yun Xiao berada di langit di atas segel Raja Iblis, di mana aturan 10 penjuru adalah yang terkuat. Dia tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi dia juga merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah membuka segel informasi yang ditinggalkan Yan Shen di lautan kesadarannya di dunia abadi, dia memiliki kendali atas sebagian besar teknik ilahi ekspansi besar. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia berada sejauh langit dan sejauh bumi. Jangkauan indera ilahinya telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, dan dia hampir bisa memahami setiap gerakan dalam radius 10.000 mil. Terbang, suamiku, kakak laki-laki Yun Xiao, Li Yun Xiao. Semua jenis suara datang dari segala arah, dan satu demi satu sosok muncul di kehampaan, yang semuanya adalah teman terdekat Yun Xiao. Di atas tanah penyegelan iblis, kekosongan dibangun bagi semua orang untuk berkultivasi. Apa yang disebut paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu juga didasarkan pada prinsip ini. Selamat kepada Master Aliansi karena telah memajukan tingkat lain dalam kekuatan Anda. Su Lianyi buru-buru maju, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk. Kultivasinya juga telah menembus puncak alam Kaisar Bela Diri Bintang 9 dan memasuki alam abadi sejati. Di bawah makanan aturan 10 arah, daging busuk di tubuh Nan mulai terkelupas sedikit demi sedikit, dan daging baru mulai tumbuh. Dia masih dalam pengasingan, mencoba menerobos ke alam harmonisasi yang lebih tinggi. Orang-orang lainnya dari Yanwu semuanya telah pergi ke pengasingan. Mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah untuk banyak membantu, jadi mereka semua berkultivasi dengan rajin untuk membuat terobosan. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos belenggu jalan bela diri, dia setidaknya bisa mencapai level yang lebih tinggi dan memperpanjang hidupnya. Terima kasih atas kerja keras Anda, Tuan Lianyi, kata Yun Xiao. Tidak perlu terlalu sopan, ceritakan situasi Yanwu saat ini secara detail. Su Lianyi tersenyum, biarkan Ling Er berbicara dengan Master Aliansi, dia tahu lebih banyak tentang segalanya daripada saya. Faktanya, urusan seluruh Yanwu ditangani oleh mereka berdua. Su Lianyi lebih berani dan bijaksana daripada Ding Ling Er dalam semua aspek operasi.
Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Su Lianyi pada dasarnya adalah orang utama, dan Ding Ling telah membantunya dalam melakukan rehabilitasi skala besar. Hubungan antara Su Lianyi dan Ding Ling juga menjadi sangat baik. Dia tahu bahwa Yun Xiao memiliki banyak wanita di sekitarnya, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menciptakan kesempatan bagi Ding Ling untuk menghubunginya. Kakak perempuan Ling sangat luar biasa. Fei Ni tertawa dan memuji. Ding Ling tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, dia sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, jadi dia tidak menganggap serius pujian Fei Ni. Dia hanya tersenyum dan memberikan laporan terperinci tentang situasi saat ini di Yanwu. Saya tidak menyangka ekspansi populasi begitu cepat, kata Ku Hongyan dengan heran. Meskipun kota telah diperluas lebih dari 10 kali lipat, populasinya meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam waktu singkat. Pada tingkat ini, Yanwu tidak akan dapat menampung begitu banyak orang. Selain itu, lebih banyak orang akan datang di masa depan, dan konflik akan terus mendalam. Ini adalah masalah terbesar saat ini, kata Ding Ling cemas. Kecepatan ekspansi penduduk harus jauh lebih cepat daripada kecepatan ekspansi. Dengan para ahli dari Istana Shen Xiao dan keluarga panjang yang berjaga-jaga, banyak masalah yang dapat dihindari jika semakin banyak ahli datang. Bahkan, para ahli dari kedua faksi mungkin tidak dapat menekan mereka. Begitu pertempuran bela diri antara para ahli meletus, kerusakan kota tidak akan terhitung. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, ada jalan. Mulai sekarang, hanya kaisar bela diri dari 9 surga yang diizinkan memasuki Yanwu untuk berkultivasi. Lupakan mereka yang sudah memasuki kota. Mulai sekarang, Yanwu tidak akan lagi terbuka bagi mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang terkejut tanpa henti. Hanya penguasa bela diri yang diizinkan masuk di seluruh dunia, bahkan tempat-tempat yang paling banyak akal pun tidak memiliki ambang batas yang tinggi. Jangan berpikir bahwa kondisi ini terlalu banyak, kata Yun Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Faktanya, energi spiritual Yanwu tidak lebih baik dari sekte besar di wilayah utara. Satu-satunya keuntungan besar adalah aturan 10 sisi. Namun, 10 aturan hanya efektif untuk penguasa bela diri dari 9 langit. Mereka yang berada di bawah pangkat penguasa bela diri tidak perlu datang sama sekali, hanya membuang-buang sumber daya untuk menempati tempat. Karena itu, banyak seniman bela diri mungkin tidak mau menerimanya. Dengan cara ini, akan ada lebih banyak gesekan dan kecelakaan. Ding Ling berkata dengan cemas. Fei Ni terkekeh, saudari Ling kamu terlalu banyak berpikir. Mereka yang tidak puas semuanya berada di bawah alam tertinggi bela diri. Apa yang perlu ditakuti? Jika sampah semacam itu berani menimbulkan masalah, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datangi. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Ya, Yun Xiao mengangguk. Ini sedikit kejam, tetapi ini adalah seleksi alam, dan hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Ranah seni bela diri surgawi adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan Yanwu memiliki alasan sendiri untuk perkembangan. Kami tidak menjalankan amal. Kamu harus kejam ketika kamu harus kejam. Belum lagi ini adalah periode kritis. Su Lianyi berkata dengan serius, saya memiliki pemikiran serupa sebelumnya, hanya saja terlalu mengejutkan. Itu sebabnya saya tidak berani menyebutkannya. Sekarang setelah Anda mengatakannya, saya akan segera menetapkan seperangkat peraturan. Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, kita tidak hanya harus membatasi masuknya prajurit di bawah pangkat tertinggi bela diri, tetapi kita juga harus memanfaatkan semua penguasa bela diri dari 9 surga yang memasuki kota untuk berkultivasi. Kami akan membentuk tim penegak hukum, dan setiap seniman bela diri yang memasuki kota untuk berkultivasi harus terlebih dahulu melayani tim penegak hukum selama setahun sebelum mereka dapat memperoleh hak untuk berkultivasi. Ini Bian. Komentar ini bahkan lebih mengerikan. Ling Mudi juga berkata dengan malu, meskipun kita dapat secara efektif memanfaatkan yang kuat, itu terlalu sombong. Saya khawatir itu akan menyebabkan perlawanan. Su Lianyi juga khawatir. Ini adalah belenggu yang ditempatkan pada supremes bela diri. Jika mereka melawan, kekuatan mereka tidak akan sebanding dengan antek-antek di bawah supremes bela diri. Yun Xiao tersenyum tipis. Karena Anda berkultivasi di kota, Anda memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan kota. Bukankah kota Yan baru sama?
Oleh karena itu, kita harus menetapkan seperangkat aturan ini sesegera mungkin sementara belum banyak pembangkit tenaga listrik di kota, jika tidak, akan lebih merepotkan jika lebih banyak puncak bela diri tertinggi datang di masa depan. Mata Sulianyi bersinar dengan kekejaman saat dia mengangguk dan berkata, "Bagus. Karena Anda telah membuat keputusan, saya akan melakukannya, lagi pula, ada begitu banyak ahli di Yanwu sehingga bahkan Kaisar Bela Diri dari 9 alam surga tidak akan berani melakukan apapun pada mereka." Ya, Yun Xiao mengangguk, setelah tim penegak hukum dibentuk, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyegel semuanya dalam jarak puluhan ribu mil, menjadikan aturan 10 arah sebagai barang langka, siapapun yang ingin menjadi dewa harus datang ke Yanwu. Kamu tidak bisa. Ekspresi Ling Mudi tiba-tiba berubah, dia segera keberatan, dengan cara ini, tidak hanya akan sangat membatasi peningkatan keseluruhan seniman bela diri alam bela diri surgawi, tetapi Yanwu juga akan menjadi target semua ahli di dunia, ini akan berbahaya. Yang terkuat di dunia, kata Yun Xiao acuh tak acuh, selain aliansi bela diri surgawi, wilayah suci, dan lautan pembentukan jiwa, berapa banyak lagi yang ada? Selain itu, lautan pembentukan jiwa dan wilayah suci tidak lagi dapat diandalkan, dengan melakukan ini, saya mencoba yang terbaik untuk mengikat semua pembudidaya kuat di dunia dan juga memaksa wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa ke dalam situasi putus asa. Sekarang Yanwu telah menjadi satu-satunya tempat di dunia untuk menjadi dewa, kedua tanah suci ini telah benar-benar kehilangan ruang untuk pengembangan, dan mereka pasti akan mati. Itu sebabnya mereka akan menerobos blokade kita dengan segala cara, kata Ling Mudi serius, mereka juga akan meminta bagian dari jarahan di tanah 10 aturan ini. Mereka harus memiliki kemampuan, kata Yun Xiao dingin, tuanku, jangan lupa bahwa mereka bukan yang terkuat saat ini. Jika bukan dua tanah suci, siapa lagi yang bisa terjadi? Ling Mudi tertegun dan mengerutkan kening. Apakah Anda lupa tentang pemisahan Mysterious Island, tuanku? Tanya Yun Xiao. Ling Mudi juga terkejut, dan ekspresinya berubah. Tidak ada berita dari pulau pemisahan misterius baru-baru ini, jadi saya mengabaikannya. Yang benar-benar perlu kita waspadai bukan lagi lautan pembentukan jiwa atau alam suci, kata Yun Xiao dengan serius, itu adalah monster-monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun di pulau pemisahan misterius. Begitu orang-orang ini keluar dari dunia kehidupan abadi, mereka pasti akan mengikuti 10 aturan untuk Yanwu. Ancaman terbesar kami adalah orang-orang ini. Ketika Ling Mudi mendengar analisis Yun Xiao, dia sepertinya tidak tahu. Menurut perkiraan saya, Yun Xiao melanjutkan, dunia abadi baru saja terintegrasi ke dalam alam bela diri surgawi, dan akan memakan waktu untuk terintegrasi sepenuhnya. Monster-monster tua itu mungkin akan membuat persiapan ketika mereka keluar, dan mereka mungkin bukan yang pertama bergegas ke Yanwu. Lagi pula, mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis tidak tahu bahwa 10 aturan disegel di Yanwu, dan kebanyakan dari mereka akan pergi ke tempat mereka dulu. Itu sebabnya kita belum melihat monster tua dari alam kehidupan abadi, tetapi kedamaian tidak akan bertahan lama. Lalu apa yang kamu rencanakan? Tanya Ling Mudi. Tidak apa-apa jika monster tua itu yang sendirian, kata Yun Xiao sambil berpikir, tetapi jika itu adalah kelompok, atau bahkan yang seperti pulau pemisahan misterius, saya yakin kita tidak bisa melawan mereka, kita hanya bisa menerima mereka dan hidup dalam damai, kecuali Xuan Ni dan Pulau Xuan Li juga dapat membentuk aliansi dengan kita. Ekspresi Ling Mudi serius, setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya bisa pergi ke pulau pemisahan misterius dan menjadi pelobi untuk melihat sikap Ye Qingyu. Akan lebih baik jika Tuan Mudi pergi, kata Yun Xiao. Jika Pulau Xuan Li dapat membentuk aliansi dengan kita, maka sumber daya dari 10 aturan dapat sepenuhnya disegel, mereka yang mengikuti kita akan menjadi dewa, dan mereka yang melawan kita akan dikeluarkan dari Dao Ilahi selamanya. Dengan cara ini, semua ahli alam seni bela diri surgawi dipaksa untuk bergabung dengan Yanwu untuk melawan kesengsaraan iblis bersama-sama. Itu ide yang bagus memang, Ling Mudi mengangguk, untuk memonopoli sumber daya dari 10 aturan, seseorang harus bersumpah untuk menolak kubus Rubik untuk menikmatinya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Qingyu, tapi dia akan datang ke sini cepat atau lambat, jadi aku akan menunggunya di Yanwu.
Yun Xiao mengangguk, ini adalah para ahli yang sangat penting bagi nasib alam bela diri surgawi, Anda harus mengkhawatirkan mereka, adapun para ahli di bawah alam dewa, Lian Yi, Anda harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk mereka, bagaimanapun, mereka adalah tulang punggung alam bela diri surgawi, jika mereka bersedia berjanji setia kepada kami dapat membantu mereka meningkatkan kekuatan mereka sebanyak mungkin. Iya, Su Lianyi buru-buru menjawab. Kakak Yun Xiao, saya punya pertanyaan lain, kata Dingling, jika Yan Wu hanya mengizinkan ahli alam kaisar bela diri untuk masuk, akan sulit untuk menjalankan bisnis di serikat pedagang, lagi pula, sebagian besar konstruksi dasar masih membutuhkan orang biasa. Itu mudah, kata Yun Xiao, kita bisa memberi mereka hak tinggal sementara, adapun seniman bela diri yang telah ditolak di luar Yan Wu, jika mereka setia, saya mempertimbangkan untuk mengekstradisi mereka ke 3 sekte besar untuk mengolah dan memelihara mereka dengan energi spiritual dari 3 sekte besar, begitu mereka melangkah ke alam kaisar bela diri, aku akan membawa mereka kembali ke Yan Wu, aku ingin tahu apa yang dipikirkan Hong Yan dan Fei Ni. Itu ide yang bagus, kami tidak keberatan, kata kedua wanita itu segera, untuk mengkonsolidasikan kekuatan kita, pertama-tama kita harus memiliki kekuatan, dan kemudian setia, kata Yun Xiao, tidak satu pun dari keduanya yang dapat dibuang, saya lebih suka tidak memiliki mereka yang mampu tetapi tidak berbudi luhur. Iya, semua orang menjawab serempak. Master Aliansi, Su Lianyi melanjutkan, bahwa Chen Duantian dari Sekte Pedang telah menunggu Anda di kota untuk waktu yang lama, dia telah mendesak Anda untuk mengadakan kompetisi seni bela diri sesegera mungkin untuk menentukan posisi Master Aliansi. Yun Xiao terkekeh dan berkata, dia benar-benar punya waktu, aku hanya akan meluangkan waktu untuk menekannya dan membuatnya mundur, dengan begitu, saya tidak perlu datang dengan beberapa kompetisi bela diri dan membodohi diri saya sendiri di dunia. Kamu tidak bisa melakukan ini. Saya sarankan kita melakukan apa yang dikatakan Chen Duantian, kata Ling Mudi, kita tidak hanya menginginkan kontes seni bela diri, tetapi kita juga harus menjadikannya grand dan memberitahu seluruh dunia, hanya dengan cara ini Yun Xiao dapat naik ke posisi pemimpin aliansi dan memimpin dunia. Tidak apa-apa, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam, Anda dapat mengatur kompetisi seni bela diri. Bawahanmu akan pergi sekarang, kata Su Lianyi dengan gembira. Dia tidak membuang waktu lagi dan segera berbalik untuk pergi, dia mulai mengerjakan kompetisi seni bela diri dan merilis berita itu sehingga seluruh dunia akan tahu. Li Yun Xiao, kata Ling Mudi, kamu telah mengasingkan diri selama ini, jadi aku tidak bisa mengganggumu, tapi kamu harus tahu apa itu. Aku mengerti, kata Yun Xiao sambil mengangguk, ini tentang Nona Lin. Sudahkah kamu benar-benar menguasai teknik ilahi ekspansi besar? Tanya Ling Mudi penuh harap. Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa mengatakan itu lengkap, tetapi setidaknya 70 atau 80%, aku juga telah melangkah ke ranah penyihir Tuhan. Itu bagus. Bisakah saya menggunakan teknik ilahi ekspansi besar untuk menyelamatkan wanita Lin? Ling Mudi bertanya dengan penuh semangat, jika tidak berhasil, bisakah aku bereinkarnasi sepertimu? Petik 2. Yun Xiao tercengang, biarkan Nyonya Lin bereinkarnasi. Tanyanya, metode ini terlalu aneh, kembali ke pegunungan Tiandang, reinkarnasi saya murni tidak disengaja, bahkan Yan Shen tidak akan pernah mengharapkannya, jika Nyonya Lin mencobanya, itu pasti akan menjadi situasi di mana hanya ada 10% peluang untuk bertahan hidup. Petik 2. Suasana hati Ling Mudi yang bersemangat segera jatuh, dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda memiliki jalan di dunia kehidupan kekal? Ada sedikit kesalahan dalam kata-katanya. Yun Xiao tersenyum dan berkata, ada cara, tetapi mungkin tidak berhasil, Darren juga hanya gumpalan jiwa, dan dia jauh lebih kuat daripada ketika dia keluar dari istana bintang kura-kura hitam, apa yang dia andalkan. Budidaya penampakan cahaya bintang, dengan bantuan Wu kecil, kata Ling Mudi, maksudmu Xiao Wu? Tanyanya, ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, mungkin dia bisa, dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang terus berkultivasi dalam kehampaan. Melihat bahwa dia akan pergi, Narsisus cemas, dia dengan cepat maju dan meraih lengannya, kakak laki-laki Yun Xiao, matanya dipenuhi dengan kecemasan dan sedikit keluhan. Apa yang salah? Yun Xiao tersenyum, apa yang salah? Petik 2.
Tetesan air berputar-putar di mata Dewa Air, dia berkata dengan lemah, aku tiba-tiba merindukan ayahku. Hati Yun Xiao bergetar saat dia membelai rambutnya dan menghiburnya, aku juga berencana untuk pergi ke hutan laut, tapi sekarang bukan waktunya. Dewa Air sangat gembira, dia melompat dan berkata, kapan itu? Mata Yun Xiao sedikit menyipit saat dia berkata, itu tidak akan jauh, Anda harus berkultivasi dengan semua orang terlebih dahulu dan berusaha untuk menerobos belenggu bela diri. Dao sesegera mungkin kemudian, Anda bisa kembali, Tuan Poseidon akan sangat senang. Dewa Air menganggukkan kepalanya dan berkata, aku pasti akan mengejar elementalis kimia sesegera mungkin, bahkan orang bodoh seperti dia telah memasuki alam dewa, aku tidak bisa lebih buruk darinya. Wajah elementalis kimia menjadi gelap dan dia mengerutkan bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sister Water Fairy, biarkan aku menjadi rekan sparringmu, dengan bantuanku, kamu pasti akan bisa melakukannya dengan sangat cepat. Feini datang dan memegang tangan Dewa Air, terlihat sangat antusias. Baiklah, Dewa Air memiliki kesan yang sangat baik tentang dirinya, kembali ke keluarga panjang di Langit Ridge. Dia telah dibujuk oleh Feini dan mereka berdua telah memasuki tanah kultivasi di kehampaan dengan gembira. Sosok Yun Xiao berkedip dan memasuki tablet alam ilahi dengan Ling Wudi. Di kaki gunung hati dalam formasi, cahaya jiwa yang telah diubah Lin berkedip-kedip antara kecerahan dan kegelapan, seperti bintang-bintang redup di langit yang bisa dipadamkan kapan saja. Ken dan Bi duduk bersila di luar formasi, menjaganya dengan tenang. Merasakan aura Yun Xiao, kedua pria itu melompat dan berkata dengan nada yang agak keras, kamu akhirnya di sini. Apa yang membuatmu begitu lama? Wajah Ken gelap dan suram, sedangkan wajah kejam dipenuhi dengan amarah. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan tersenyum kecut, tolong tenang, tuanku, saya berada dalam pengasingan dan lupa waktu, jadi saya tertunda, maaf. Ken berkata dengan dingin, jangan minta maaf kepada kami tidak ingin mendengarnya. Selama kamu bisa menyembuhkan Nona Lin, semuanya akan baik-baik saja, ya, jika dia tidak bisa disembuhkan, tidak ada gunanya meminta maaf. Wasit menambahkan, Yun Xiao melirik cahaya jiwa Yin dan menghela nafas sedikit di dalam hatinya, kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menteleportasi Lil Wu, yang sedang berkultivasi di prasasti, ke atas. Lil Wu awalnya sedang bermeditasi, tetapi ketika dia ditarik oleh kekuatan spasial, dia segera membuka matanya karena terkejut. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Yun Xiao, dia bahkan lebih ketakutan, dan dia mencoba melarikan diri seperti kelinci. Yun Xiao mengulurkan tangan dan meraih Xiao Wu di tangannya seolah-olah dia sedang membawa tas, dia tidak bisa menahan cemberut saat dia melihat seruling Ling Wu. Dia telah berkultivasi bersama dengan Lil Wu, bagaimanapun, Lil Wu adalah pohon ilahi paling kuno di dunia, jadi dia masih sangat hormat. Mengapa kamu lari saat kamu melihatku? Kamu merasa bersalah. Yun Xiao menunjuk Xiao Wu dan menatapnya dengan galak begitu dia tiba. Xiao Wu sangat ketakutan sehingga dia melambaikan tangannya dan berkata dengan panik, tidak, aku tidak bersalah. Jika kamu tidak memiliki hati nurani yang bersalah, mengapa kamu begitu takut? Yun Xiao menatap matanya, seolah-olah dia bisa melihat melalui hatinya. Wajah Lil Wu memerah dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Ling Wu tidak tahan lagi, dia terbatuk 2 kali dan berkata, Li Yun Xiao, kamu tidak mengatakan apa-apa, mengapa dia begitu bersalah? Petik 2. Ya, mengapa saya bersalah? Lil Wu tertegun sejenak, tapi dia segera tenang, dia tampak seperti berusia sekitar 11 atau 12 tahun, setelah tenang, dia berkata, Li Yun Xiao, mengapa kamu memanggilku ke sini? Saya tidak berpikir saya telah memprovokasi Anda, jadi mengapa saya harus bersalah? Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan dingin, bagaimana aku bisa tahu apa yang kamu rasa bersalah? Aku bukan cacing di perutmu. Kalau begitu kamu membuatku takut saat kamu datang. Xiao Wu memelototinya dan berkata dengan marah. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, Yun Xiao mengulurkan tangannya dan memohon, beri aku beberapa tai mistik Qi untuk dimakan. Yang hebat Qi yang mendalam. Ling Wu dan 2 lainnya semuanya terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan, mereka secara alami tahu apa itu, jika memiliki Qi mistis tertinggi, mereka akan memiliki peluang besar untuk menyelamatkan Lin.
Dove plus L. Lil Wu memuntahkan beberapa liter darah di tempat dan berteriak, apa yang baru saja kamu katakan? Dia menarik telinganya dan berseru, apakah aku mendengarmu dengan benar? Jangan berpura-pura di depanku, kata Yun Xiao dingin, jika Anda tidak dapat memberi saya ki surgawi yang hebat hari ini, saya akan memurnikan Anda, saya akan dapat menyempurnakan jejaknya. Ying Luo, kamu hooligan. Lil Wu sangat marah sehingga dia menginjak tanah dan meraung, kamu dan aku telah membersihkan semua dendam kita, jangan bicara tentang fakta bahwa saya tidak memiliki ki yang hebat, bahkan jika aku melakukannya, mengapa aku memberikannya kepadamu? Yun Xiao mengepalkan jari-jarinya dan meraihnya, lalu memegangnya di tangannya dan berkata, kamu telah hidup dengan nyaman di tablet alam ilahiku begitu lama, saatnya membayar sewa. Bahkan jika kamu membayar sewa, itu tidak sebanding dengan yang hebat mistik ki, kata Xiao Wu dengan marah, kamu benar-benar berpikir prasasti bodohmu sehebat itu. Sejujurnya, saya tidak peduli sama sekali. Yun Xiao meraih kepalanya dengan satu tangan dan terkekeh, kami akan membicarakannya di masa depan, mari kita bayar sewa untuk tahun-tahun ini dulu. Dia membuat segel tangan dan kuali gunung dan sungai terbang keluar dari tangannya, itu mendarat tidak jauh dan mengeluarkan ledakan yang keras, semua jenis cahaya bersinar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lil Wu terkejut. Bukan apa-apa, kata Yun Xiao acuh tak acuh, saya ingat Anda pernah mengatakan bahwa Anda telah menyerap jejak ki mistis tertinggi, jika saya memasukkan Anda ke dalam kuali untuk memperbaikinya, saya setidaknya dapat memurnikan setengah jejaknya, lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu pengecut. Xiao Wu sangat ketakutan hingga wajahnya memutih, dia buru-buru berkata, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Saya sudah menyempurnakan gumpalan ki yang mendalam itu bersih, bahkan jika aku disempurnakan menjadi ampas, tidak akan ada ki yang mendalam yang keluar. Oh, benarkah? Saya hanya akan tahu setelah menyempurnakannya. Petik 2. Mengabaikan permohonannya, Yun Xiao melemparkannya langsung ke kuali gunung dan sungai, lalu melemparkan segel mantra di atasnya, dengan gemuruh, tutup kuali jatuh dan menutupinya. Kamu bukan manusia, hewan, biarkan aku keluar. Yun Xiao tetap tidak tergerak saat dia terus mengirim semua jenis segel mantra ke dalam kuali dan membakarnya dengan api Sin Kuili. Kuali gunung dan sungai mulai bekerja, dan itu memancarkan lampu warna-warni. Ling Mu di akhirnya tidak tahan lagi dan berkata, Li Yun Xiao, ini tidak terlalu bagus, bukan? Tidak ada yang buruk tentang itu, kata Yun Xiao, benda ini pasti masih memiliki tai mistik ki, itu hanya menolak untuk mengakuinya. Bagaimana jika dia benar-benar tidak memilikinya? Tanya Ling Mudi, tertegun, apakah Anda tidak menyempurnakan? Yun Xiao terkekeh dan berkata, kalau begitu aku akan menerima bahwa dia tidak beruntung, jika kita memperbaikinya, kita pasti akan dapat menghasilkan beberapa harta karun, dan jika kita mengambilnya, kemungkinan besar mereka akan memperkuat tubuh kita dan memperpanjang hidup kita. Di dalam kuali, Lil Wu sudah sangat ketakutan. Ketika dia mendengar percakapan antara keduanya, dia benar-benar hancur dan meratap, biarkan aku keluar dengan cepat, saya akan mengatakan yang sebenarnya, saya masih memiliki setengah jejak ki yang besar di tubuh saya bersedia menyumbangkan semuanya. Ling Mudi dan kedua iblis itu sangat gembira. Kamu memang tidak jujur, kata Yun Xiao dingin, setengah utas saja tidak cukup, ketika saya menyempurnakan Anda menjadi setengah benang, itu akan cukup. Kamu bukan manusia, aku benar-benar hanya memiliki setengah helai yang tersisa, jika saya ingin memadatkan setengah lagi, itu akan memakan waktu jutaan tahun. Lil Wu terisak di kuali dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Saya mengerti, aku akan mempercayaimu kali ini. Yun Xiao menamparkan kuali gunung dan sungai dengan telapak tangannya, dan tutupnya segera terbang, Xiao Wu terlempar keluar dan jatuh ke tanah, menangis sedih. Baiklah, jangan menangis, jadilah baik. Yun Xiao mulai menghiburnya, meskipun pohon ilahi Kunwu telah hidup selama bertahun-tahun, kecerdasannya baru saja tumbuh, oleh karena itu, wajahnya memerah dan kemudian hitam saat dia memeras bagian terakhir dari tai mistik di pohon Kunwu Divine. Lil Wu menanggung penghinaan tanpa batas, dengan air mata berlinang, dia memaksa keluar sedikit ki mistis tertinggi dari tubuhnya dan perlahan-lahan memindahkannya ke cahaya jiwa Lin. Di tahun-tahun yang tak ada habisnya yang akan datang, kebencian ini terkubur jauh di lubuk hati Xiao Wu,
tetapi tidak bisa menahan pencucian waktu, itu menjadi semakin redup, dan akhirnya membuatnya melupakannya, yang tersisa hanyalah perasaan kabur yang ingin dia pahami, tapi, di alam semesta yang luas ini, dia tidak bisa lagi menemukan Yun Xiao. Pada saat ini, kemarahan dan kebencian di hati Lil Wu tidak terbatas, ini adalah untaian ketiga dari satu besar Qi surgawi yang telah dia padatkan, dia hanya memadatkan setengahnya sebelum semuanya dipindahkan ke tubuh Lin. Wajah Xiao Wu menjadi pucat, dan pembuluh darah di bawah kulitnya terlihat, matanya dipenuhi dengan kebencian, hehe, lumayan, sangat patuh. Yun Xiao menepuk dahinya sebagai pujian. Xiao Wu akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan menangis. Yun Xiao mengira itu terlalu berisik, jadi dia tidak repot-repot menghiburnya, dengan lambaian tangannya, dia menyuruhnya pergi. Cahaya jiwa Lin mulai sedikit berubah di bawah masukan gumpalan mistik Qi yang hebat itu, mereka tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi mereka semua merasa bahwa itu telah menjadi lebih spiritual. Dengan gumpalan Qi surgawi Tai ini, jiwa Nyonya Lin dapat dilestarikan untuk saat ini, kata Yun Xiao gembira, saya akan memelihara cahaya jiwanya dengan teknik ilahi ekspansi besar, dan ketika dia bangun, dia dapat mengolah teknik pemurnian jiwa Starlight seperti Nyonya Moody, dan mempertahankan hidupnya dengan kekuatan Starlight. Itu bagus. Ken dan Phoenix sama-sama sangat bersemangat, mereka membungkuk dan berterima kasih. Kebaikan Tuan Yun Xiao adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, di masa depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk kami saudara-saudara, ucapkan saja kata-katanya, tidak perlu sopan. Anda terlalu sopan, kata Yun Xiao, Nyonya Lin melakukan ini untuk menyelamatkan semua orang, itu tugasku. Kemudian, Yun Xiao menggunakan teknik ilahi ekspansi besar di Gunung Inci. Karakter kuno Maha muncul di gua dan bersinar dengan cahaya keemasan, kekuatan-kekuatan aturan diaktifkan dan tersebar, yang semuanya terintegrasi ke dalam bola cahaya jiwa. Ling Mu menyaksikan gerakan mantra Yun Xiao dengan wajah serius, terus-menerus memverifikasi apa yang telah dia pelajari dan mendapat banyak manfaat darinya. Beberapa jam kemudian, Yun Xiao, Phoenix, dan Ken keluar dari tablet alam ilahi, dan bersama dengan Phoenix, mereka pergi ke Yanwu. Di langit di atas area kultivasi yang baru diperluas, mereka berempat muncul, ketiga iblis itu sedikit terkejut, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bangunan-bangunan ini hampir tiruan dari kota Yan baru, dengan hanya sedikit modifikasi pada bentuk dan aturannya. Mata Yun Xiao menyapu ruangan, lalu mendarat di ruang rahasia di bawah, ketiga iblis itu segera mengerti dan mengepung ruang rahasia di tiga sisi. Gu Qingqing, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, kamu datang dari jauh, dan kamu bahkan tidak menyambutku, Tuan Kota, bagaimanapun, kita memiliki hubungan yang cukup baik, jadi kamu memperlakukanku seperti orang luar. Ketika mereka bertiga mendengar ini, mereka segera mengerti dan menyegel ruang-ruang rahasia, sehingga tidak mungkin ada yang masuk atau keluar. Suara Gu Qingqing datang dari ruang rahasia, dia tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, jadi dia hanya bisa membuka pintu dan berjalan keluar. Dia mengenakan gaun oranye dan memiliki senyum di wajahnya, ketika dia melihat mereka berempat, hatinya tenggelam, tetapi ekspresinya tidak berubah dan matanya tidak menunjukkan riak. Yun Xiao mengangguk, kamu benar, saya memang sangat sibuk, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk mengobrol dengan Anda, keluarkan pil keberuntungan surgawi. Gu Qingqing menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu saya akan makan pilnya, tidak bisakah Anda melihat bahwa kekuatan saya telah meningkat pesat? Petik 2. Kamu orang pintar, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah Anda benar-benar ingin jujur hanya ketika Anda dipukuli? Petik 2. Gu Qingqing sangat marah, mengapa kamu tidak mempercayaiku sama sekali? Di mana kepercayaan paling dasar di antara orang-orang? Saya benar-benar memakannya, Ying Luo. Dia bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah-olah dia membiarkannya memeriksanya. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, tangkap dia dan pukul dia, kemudian lempar dia ke dalam kuali gunung dan sungai, tambahkan 3000 bahan dan sempurnakan dia bersama, bawa pil kembali. Gu Qingqing merasakan tekanan dari tiga sisi, dan wajahnya berubah, dia berkata dengan marah, Li Yun Xiao, kamu gila. Yun Xiao tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang kematiannya dan menebas merah, menciptakan alam pedang untuk mencegah Gu Qingqing melarikan diri. Jangan pukul aku,
Jangan pukul aku. Gu Qingqing berteriak, dengan 3 ahli alam ilahi Void Extreme dan Yun Xiao, dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuat dia menyerah dan berteriak, pil ada padaku, jika kamu memukulku, aku akan benar-benar memakannya. Yun Xiao melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka bertiga dan berkata, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati, Nyonya Gu Qingqing juga orang yang murahan. Kamu pengecut. Gu Qingqing sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia menatap tajam pada Yun Xiao, tetapi pada saat yang sama, dia terkejut, mengapa 2 pria lagi dari alam kekosongan tiba-tiba muncul, dan mereka tampaknya cukup tunduk padanya. Gu Qingqing kesal, aku akan memberimu pil keberuntungan surgawi, dan kamu akan membawaku ke tempat paling kuat dari 10 aturan untuk dibudidayakan. Aku diinterupsi olehmu tidak lama setelah aku memasuki kultivasi tertutup, jadi aku harus menebusnya, pergi ke rumah tuan kota dan minta Su Lianyi untuk mengatur tempat yang sedikit lebih baik bagimu untuk berkultivasi, kata Yun Xiao, Anda tidak memenuhi syarat untuk pergi ke tempat terbaik. Kamu sangat konyol. Wajah Gu Qingqing sedikit berubah, dan dia merasa sedikit tidak nyaman, mengetahui bahwa Yun Xiao telah sepenuhnya mengecualikannya sebagai orang luar karena dia tiba-tiba merebut pil itu. Dia merasa sedikit sedih, tetapi dia juga tahu bahwa dia telah memintanya. Bersambung.